itu adalah organisasi keuangan yang memang bersifat humanis, jadi dengan hubungannya dengan orang per orang. Jadi di sini yang dipertanyakan ini kan sedikit tentang ada peran Anda di operasinya. Peran saya sebagai pengurus dan juga sebagai pengelola di sini sangat vital. Karena apa? Kami dan saya sendiri memposisikan diri saya sebagai pelayan. Karena di koperasi itu yang memiliki hak adalah anggota. Saya memposisikan diri saya sebagai pelayan anggota. Jadi itulah peran saya secara dari besarnya. Dan juga saya melaksanakan itu sesuai dengan apa yang disampaikan di rapat anggota. Jadi ada aturan-aturan yang memang dibikin oleh anggota yang memang harus kami jalankan. Makanya memposisikan diri saya sebagai pelayan. Jadi pelayan anggota itu yang saya selama ini lakukan. Jadi peran saya di koperasi ini sangat penting untuk menjalankan atau aturan-aturan yang ada di koperasi ini. Salah satunya itu keputusan rapat anggota, dan itu pun bisa di PAD atau perubahan anggaran dasar itu bisa dilakukan setiap tahun. Maka dari itu pengurus harus menyiapkan dirinya bahwa koperasi ini harus berjalan dengan apa yang sesuai dengan rapat anggota putuskan. Jadi di sini kan koperasi ini berdasarkan keputusan anggota yang tertinggi. Jadi kami sebagai pelayan hanya menjalankan aturan tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana sejarah berdirinya koperasi. Nah, ini sedikit panjang ya. Ini sejarahnya mungkin mengikuti juga, mohon maaf ya saya bilang mengikuti. Kami sedikit paham sejarahnya itu kami kesulitan dalam mengakses permodalan itu karena berdasarkan anggota koperasi itu menengah ke bawah itu dahulu sebelum kami ciptakan koperasi. Sejarahnya itu kami berkeluh kesah terhadap diri kami karena sebagai pedagang kaki lima, tanda kutip ya, dagang kaki lima yang mengikuti perda, jangan salah. Kami mengikuti perda karena larangan dari perda kami ikuti, karena kami dapat pembinaan dari waktu itu Satpol PP, dan kami mengikuti aturan perda itu dengan berjualan kita kuliah. Jadi kami mempunyai identitas yang memang diakui oleh pemerintah tapi tidak diakui secara hukum, diakui secara lisan. Beda kan? Nah itu. Jadi kami pada saat itu anggota kita itu mengeluh karena jaminan yang kita miliki tidak sesuai dengan apa yang diminta oleh bank. Nah dari dasar itu kita berusaha mengumpulkan ide-ide bahwa kita harus bisa membantu sesama pedagang dengan cara salah satunya ini koperasi, dan itu dimotori oleh beberapa ada yang sudah almarhum dan ada juga seorang menteri Budpar waktu itu, Pak Cirwacik, itu yang memotor kita, dan juga ada Yayasan Manikaya Tauci yang mendukung kita untuk membentuk koperasi ini. Jadi sejarahnya begitu. Jadi dengan jaminan yang kurang dari kita sebagai pedagang asongan itu dulu, pedagang kelima itu minder dengan modal kami. Karena pada saat itu kami butuh modal, karena kami pedagang musiman. Pada saat musim liburan itu kami butuh modal yang cukup besar. Nah setelah habis liburan kami akan kembalikan. Nah di sana letak daripada koperasi ini dalam tanda kutip dasarnya itu kita harus memberikan kebijakan, karena kan ada pinjaman. Kalau di bank kan reguler kita harus bayar setiap bulannya, kalau di sini ada namanya pinjaman. Itu dasar kita untuk membantu seluruh pedagang, dan itu kita realisasikan pertama kali itu seluruh pedagang dapat bantuan itu dengan bunga yang sangat rendah. Dengan pengelolaan yang kami dulu waktu prakoperasi itu sangat manual,
dan kita tidak mengenal namanya teknologi, walaupun pada saat itu sudah ada, karena kami hanya berniat ingin membantu dengan niat tulus. Kita berikan membantu permodalan anggota, teman-teman yang kekurangan modal, jadi dengan cara inilah kita bentuk, dan itu pun terjadi 2006 para koperasi, 2000 sampai 2007 pertengahan kita ajukan badan hukum, disetujui 2008. Nah, keluarlah badan hukum. Nah, setelah itu ada permasalahan yang kita gali juga, itu masalah izin simpan uang, dan itu pun sudah kita lakukan. Saya sudah berhasil sampai saat ini. Itu aja dari saya. Ya, mungkin agak terlalu banyak. Mohon maaf ya. Yang ketiga, bagaimana sejarah organisasi pengaruh strategi kepemimpinan. Itu sangat kalau menurut saya, sejarah itu adalah tolak ukur. Tolak ukur gimana kita bisa memajukan apa tujuan kita. Makanya organisasi ini dibentuk. Jadi latar belakang daripada itu sangat memotivasi. Jadi dalam tanda kutip itu adalah pelajaran buat kita untuk kedepannya lebih baik. Apa yang kita canangkan. Itu kalau bahasa singkatnya ya tolak ukur lah. Itu yang ketiga ya, bagaimana sejarah pengaruh strategi kepemimpinan, yaitu aja kami menjadikan latar belakang itu menjadi tolak ukur apa yang kita inginkan, itu aja. Yang keempat, bagaimana perilaku individu mempengaruhi dinamika kerja. Itu sangat berpengaruh sekali. Karena kenapa saya katakan itu? Ini berpengaruh kepada kinerja, loyalitas, dan juga dedikasi. Kalau dedikasi kurang, loyalitas kurang, dan juga disiplin kurang, secara otomatis menjadi berpengaruh. Karena itu sangat berpengaruh kepada organisasi dan juga lembaga yang ini. Kalau menurut saya, tiga itu poinnya: loyalitas, dedikasi, dan juga apa tantangan terbesar dalam mengelola perilaku anggota. Yang terbesar tantangan saya menyadarkan anggota bahwa koperasi ini adalah milik dia. Karena menyangkut perasaan, menyadarkan, kita perlu adanya pelatihan. Itu tantangan terberat, bahwa koperasi ini bukan milik pengurus, bukan milik pengawas. Koperasi ini milik anggota. Itu yang tantangan terbesar yang kami alami selama ini. Itu tantangan. Kan tantangan terbesarnya itu untuk menyadarkan. Apakah itu masih sampai sekarang atau sudah berlalu? Masih, karena itu menyangkut individualisme. Ya, karena ada di sana, karena ada konflik of interest, ada kepentingan. Nah, karena ada kepentingan, kadang-kadang orang berpikir mindsetnya itu berbeda dengan apa yang kita tuju. Mindset dipengaruhi juga dari keadaan ekonomi. Kadang-kadang kita di sini apa yang terbesar itu sampai saat ini. Kenapa koperasi itu harus menyadari bahwa ini milik dia? Kalau ini tidak disadarkan, berarti dia tidak akan memanfaatkan koperasi ini. Padahal itu adalah milik dia sendiri. Kalau dia tidak sadar dengan miliknya, secara otomatis pengawasan, secara pengawasan dan juga transaksi secara ini kan juga kurang. Karena dia tidak sadar bahwa dia ini milik dia. Bahwa apapun dia lakukan di sini, di koperasi ini, keuntungannya akan balik ke dia sendiri. Itu penyadaran sebenarnya. Dan kenyataannya sampai saat ini masih tantangan terbesar. Karena kembali kita dijadikan pecadan uang. Itu realita loh. Mohon maaf, itu realita. Karena ada yang menawarkan lebih. Mohon maaf, kita sebut saja ya. Mohon maaf ya, saya sebut saja. Itu bunganya lebih rendah daripada yang kita cari. Ya secara otomatis, secara ekonomis, otomatis anggota berpaling.
Itu tantangan kita. Kalau dia tidak sadar, secara tidak langsung, secara langsung kan sudah mengingkari apa yang dia miliki. Sama kayak emasnya umpamanya adik-adik ini punya motor, tidak merasa memiliki, pasti tidak terawat. Itu kuncinya. Coba, pasti tidak terawat karena tidak merasa memiliki. Coba memiliki sesuatu itu dari kita bersusah payah, pasti akan menghargai apa yang kita miliki. Itu rasa. Kalau rasa itu dibangun dengan kepercayaan, dibangun dengan kinerja, itu kan luar biasa. Itu kiblatnya besar. Itu makanya tantangan terbesar itu. Kenapa saya katakan itu? Persaingan kita itu global. Dan kita di sini berpangku kepada aturan dan juga permen dan juga undang-undang. Apalagi sekarang undang-undang baru, kita tidak boleh melayani calon anggota. Itu tidak ada tanda kutip calon. Kalau dulu boleh. Namanya jadi ini mau minjem, kita masukkan ke calon anggota. Itu baru proses. Kalau sekarang tidak boleh, harus anggota. Itu undang-undangnya 2026 ini sudah real, harus dijalankan. Tidak ada istilahnya calon. Karena di sini ada kemarin dari Kementerian dan OJK juga, mohon maaf ya, agak panjang sedikit. Itu ada open declare plus declare. Itu dari kementerian, itu aturannya jelas. Kalau open declare, jadi kita akan di bawah OJK, dari bawah OJK dan juga perbankan, karena sudah mengambil nasabah. Kalau koperasi itu kan secara khusus prinsip-prinsip koperasi itu memang harus melayani. Tapi dari regulasi-regulasi pemerintah itu kadang-kadang tidak memihak daripada pengusaha, apalagi gerakan koperasi. Kami sudah berganti undang-undang hampir 5 kali dari pembentukan koperasi. Itu tantangan kita ke depan. Dan saya sudah pernah ngomong ke Deputi Kementerian bahwa kalau begini caranya, gimana gerakan itu bisa menstabilkan dari simulasi keuangan dengan setiap ganti aturan, setiap ganti aturan. Itu dilema kita sendiri dari kita sendiri. Nah, biar enggak nanti adik-adiknya ini duduk di kementerian, ya tolong pikirkan juga. Siapa tahu kan? Kita berdoa loh. Adik-adik ini kita berdoa yang lebih baik. Mudah-mudahan itu dari saya. Ya, mohon maaf, saya agak panjang. Tantangan terbesar yaitu sudah contoh pengelolaan perilaku kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Di sini ada contoh pengelolaan perilaku yang kami bikin dan saya cetuskan itu ada di sini. Mohon maaf ya, boleh lihat strukturnya. Itu ada SPI. Ya, ada SPI. Nah, ada SPI. Itu sistem pengendalian internal yang melibatkan seluruh komponen yang ada di sini. Pengawas, pengurus, karyawan. Jadi terintegrasi lah. Dan itu pun mengkritisi, artinya memberikan pendapat. Jadi itu yang namanya SPI, sistem pengendalian internal, yang kami libatkan seluruh komponen yang ada di lokasi. Jadi seperti itu. Ya, itu yang beberapa tadi, itu contoh pengelolaan. Nah, implementasinya secara detailnya kan bisa secara manajemen. Kalau itu tidak bisa saya menjelaskan secara detail, hanya sebagai contoh tadi. Ini kan kita coba. Oke. Yang tujuh, bagaimana membangun kerjasama tim birokrasinya. Kembali dengan sistem, satu sistem di sini membangun anak kerjasama. Yang pertama itu sistem. Kalau sistemnya baik, orang bobrok pun masuk akan menjadi baik. Kalau sistemnya bobrok, orang baik pun akan menjadi bobrok. Itu aja.
berarti Kuncinya itu sistem. kerjasamanya dalam itu Sistem. Kalau sistem kan global, sistem komunikasi, sistem, pokoknya sistem semua itu menurut saya sistem kuncinya. sistem Ya, itu kan ini kerjasama tim operasi sistem yang tadi itu. Yang ke-8 struktur desain apa yang organisasi apa yang ditetapkan. Nah ini yang kurang. Ya strukturnya semacam ini. Saya kurang paham, tolong dijelaskan ini yang ke-8. struktur yang dimaksud itu kayak tingkatan Pak. Maksudnya kayak desainnya tuh bagaimana dia jenis sistem organisasinya dan struktur organisasinya kayak seperti kemungkinan lah atau pemimpinan cuma satu atau Oke, paham. Sistem organisasi yang kami pakai adalah di sini sistem yang istilahnya ketua, bendahara, sekretaris, ya kan? Nah, dan juga ada di sini kan ada sistem kepengurusan. Jadi ada di sini ada rangkap jabatan, mohon maaf ya. Karena pengurus di sini langsung menjadi pengelola. Alasannya kan itu nih, ini kan kembali ke kita bicara sistem kan. Kalau sistem di sini seperti itu, kalau koperasi lain mungkin beda. Pengurus, pengelola. Ya kan? Kalau di sini menjadi satu. Kenapa saya katakan begitu? Pengurus ini langsung menjadi pengelola. Nah, itu seperti itu. Jalannya. Kenapa saya lakukan hal itu mengefisiensi dia. jadi jelas dulu karyawan. Perlu karyawan ada. Nah, terintegrasilah di pengelolaan itu sistem. Jadi pengurus mestinya kan harus menerima laporan dari pengelola. Tapi sekarang saya langsung mengelola. Jadi pengurus. Nanti secara organisasi, makanya saya tadi bilang pengelolaan kita itu menempatkan diri kita sebagai keluarga. Jadi terintegrasilah bahwa walaupun kita sebagai pengurus tanda kutipnya itu memegang kekuasaan pada saat mengelola, bukan berarti kita berhak memutuskan sesuatu yang kita harus sepakati. Itu sistem pengurusan. Jadi kalau pengelola itu manajerial sistem, mengatur sistem daripada manajemen keuangan yang berada di koperasi. Kalau pengurus bertanggung jawab ke organisasi dan anggota. Itu sistem. Mungkin kurang lebih mohon maaf. Yang ke-9 kepemimpinan apa yang gaya pemimpinan. Nah, ini kembali ke tadi. Kalau saya tidak mempunyai gaya yang menurut orang lain, mengikuti orang lain tidak, itu sesuai dengan passion saya. Makanya saya katakan tadi, menempatkan diri saya sebagai kawan. Walaupun saya sebagai pengelola, sebagai ketua pengurus, saya menempatkan diri saya sebagai kawan. Karena apa? Karena ini bukan milik saya, ini milik bersama. Itu. Jadi gaya saya seperti itu, apa yang saya bisa lakukan sesuai dengan passion saya. Satu yang saya lakukan, menghargai bawahan saya, walaupun dia bawahan, dia seorang manusia yang juga punya perasaan yang mesti kita harus hargai dan juga tempatkan di mana. Kalau kita bisa menghormati salah satu yang punya, pasti kita akan hargai. Itu gaya saya seperti itu. Karena tidak menutup kemungkinan bahwa operasi ini akan melalui cobaan kayak kemarin gelombang COVID ya, sementara sampai hari ini kami masih bisa dengan apa yang saya jadi itulah gaya saya tidak meniru dengan itu karena gaya saya kepemimpinan saya seperti itu. Jadi kita harus menghargai walaupun anggota, walaupun siapapun, saya harus tetap profesional menghargai. Inti saya seperti itu. Jadi saya harus menghargai sebelum
bukan harga nilai venue ya. Jangan salah. Jadi ya itu ada istilahnya ini termisu ya, nggak terlalu ketat, itu aja. Kalau tetap menghargai apapun walaupun dia melakukan kesalahan, kalau kita tidak menghargai, permasalahan itu tidak akan pernah kita ada solusi. Kalau kita sudah menghargai walaupun dia melakukan kesalahan, itu wajar. Dalam tanda kutip manusia tidak luput dari kesalahan, karena kita melakukan ini banyak orang, satu orang kita tidak bisa pegang pemikiran. Salah satunya yang kita khawatirkan, walaupun kita sama-sama bekerja, sama-sama senyum, sama-sama bekerja, wataknya, karakternya, ya kan, pemikirannya tidak bisa kita pegang. Maka dari itulah saya mendasari diri saya, kita harus menghargai. Di samping itu akan timbullah kenyamanan daripada semua yang ada di sini. Kalau kita bekerja dalam pressing, dalam tekanan, dalam tanda kutip ya, tidak kenyamanan kerja, layak, nyaman, nggak bakal betah. Yang di sini, yang personal dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan Tuhan merestui apa yang saya ingin. Cuma itu aja dari saya. Dan juga tidak lupa dari gaya saya itu ya. Intinya kita sesuai dengan kepada masing-masing. Saya tidak harus saya itu. Banyak anggota saya juga di luar. Jangan salah. Islam juga. Kami tidak menekankan bahwa dia harus mengikuti saya berdoa karena kita tidak lupa bahwa beliau itu hadir di setiap kita. Saya yakin itu, mohon maaf ya, karena saya yakin bahwa beliau itu ada. Karena keyakinan itulah saya menggunakan insting saya untuk melakukan apa yang menurut saya itu baik, menghargai. Jadi gaya saya tidak ada mungkin meniru asli. Jadi itu yang mungkin saya bisa jawabkan. Kalau ini silakan mau bertanya. Mungkin saya bisa nanti. Kalau mungkin kurang jelas dari kalau mungkin mau wawancara ke ini itu pun kami persilakan. Saya mau tanyakan Pak Ikram sebagai organisasi ini kan semuanya kan pasti ada kelompok, terus dimana ini. Nah itu kalau semisalnya apakah pernah terjadi antara individu ataupun kelompok itu pernah terjadi konflik atau hal yang berbenturan itu bagaimana Bapak menghadapinya? Terima kasih atas pertanyaan. Dan itu pun di sini seperti kita cerita dulu ya. Koperasi ini ada dua kelompok lagi yang ada sekretariatnya di sini. Yang satu saya katakan tadi pedagang seperti Kota Denpasar, itu beda, itu organisasi murni orang tokoh, tidak lembaga. Kalau di sini lembaga keuangan. Yang kedua ada sukarduka. Dan itu pun apa yang dikatakan pernah terjadi dan juga yang sering terjadi karena ada kepentingan konflik of interest yang saya katakan tadi, ada kepentingan. Caranya saya menjalankan aturan. Jadi kami tidak kepentingan walaupun organisasi orangan, karena ini berdasarkan anggota keputusan itu keputusan terpilih adalah itu jalan. Jadi orang dan organisasi itu tunduk pada aturan. Itu yang salah. Jadi tidak ada istilahnya kita walaupun organisasi ini realita ya, organisasi kan naruh uang, itu kan organisasi, perorangan juga naruh uang.
perlakuannya sama. Jadi aturan itu kita tegakkan. Tidak ada keistimewaan karena di sini hak dan kewajibannya sama. Itu yang namanya. Gitu. Kan dari kita sudah membahas tentang sejarah-sejarah itu sendiri. Nah, kebetulan Bapak sebagai pemimpin di sini, di dalam gaya kepemimpinan Bapak, apakah ada pengaruh dari sejarah-sejarah berdirinya koperasi ini? Sangat jelas. Saya juga sebagai pelaku. Artinya saya juga sebagai pedagang. Ya. Nah, jadi secara tidak langsung berpengaruh kepada dia. Jadi saya sebagai pelaku dan saya juga sebagai pengurus di sini, artinya bagaimanapun latar belakang berdirinya koperasi ini itu juga ada dari teman-teman dari saya. Jadi keinginan kita itu bersatu di sini. Jadi apa yang kekurangan kita, kayak tadi saya jelaskan, karena kita tidak punya jaminan, kolateralnya nggak ada ke bank, kita kan susah akses dananya, modal kita untuk disalurkan ke anggota itu. Dasar-dasar itu kita membuat, jadi pengaruhnya cukup besar dengan apa yang terjadi saat ini. Kalau menurut saya, saya bertanya tentang gimana sih proses perekrutan anggota itu Pak, apakah perlu ada kriteria tertentu atau enggak? Ya, terima kasih. Kalau kriteria yang kami susun dari awal, mohon maaf ya, kami susun di peraturan khusus anggaran dasar dan juga SOP-nya, itu ada kriterianya. Yang penting warga Indonesia. Itu kan salah satu kriteria. Iya. Kalau masalah istilahnya teknisnya itu ada di peraturan khusus seperti istilahnya KTP, KK, membayar simpanan pokok, simpanan wajib, itu ada recommended dari anggota lain. Jadi itu sebagian kriteria yang kita harus, itu ada di SOP-nya, jadi ada di peraturan khususnya yang diatur. Dan salah satu juga saya adalah penyusun gitu dari awal sampai, dan itu tapi kami belum pernah melakukan PAD, jadi perubahan anggaran dasar belum pernah. Jadi hanya PAD-nya bukan PAD anggaran dasarnya tetap, tapi di peraturan khusus pernah ada revisi, beberapa revisi, dan juga di SOP-nya karena kebutuhan daripada zaman. Kalau dulu kita manual, sekarang kita digitalisasi, dengan kita harus menyiapkan itu semua. Cuma itu kan perlu kita tuangkan juga sejauh mana risikonya, sejauh mana penanggulangannya. Cuma itu aja revisi lah. Kalau PAD belum. Tadi perubahan anggaran dasar. Perubahan anggaran dasar masih tetap yang sama. kalau kriteria semacam itu aja ya. Silakan mungkin ada lagi. Bosku. Sebagai pimpinan, bagaimana Bapak memotivasi karyawan atau anggota secara individu? Ya, kalau motivasi salah satunya adalah berbuat. Satu motivasi. Kenapa saya katakan apapun yang kita pilih, kita harus pilih. Sedikit apapun kita dapatkan bekerja di sini, kita harus itu motivasi. Tidak ada hal lain yang bisa, karena orang akan menikmati apa yang dia lakukan, walaupun tidak sesuai dengan apa yang dia. Intinya itu motivasi adalah karena keikhlasan akan menimbulkan kejujuran. Itu motivasi. Yang penting apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat, ikhlas, tanda kutip. Dari keikhlasan itu akan timbul kejujuran, akan timbul loyalitas, akan timbul dedikasi sama arah. Itu motivasi. Dan sering saya lakukan di sini pertemuan setiap
akhir bulan gajian kita lakukan rapat. Kita mencari solusi kekurangan, permasalahan, kritik dan salah satunya lagi yang perlu saya sampaikan, saya tidak anti kritik. Sejelek apapun kritik saya, karena tidak luput dari bahwa sebuah pemimpin tidak luput dari masalah pasti. Itu sebagian kecil artinya yang kami lakukan, memotivasi dengan cara memberikan apa yang kamu perbuat itu lebih baik, ikhlas. Itu kalau dari saya. Maaf kalau kurang puas. Ada lagi silahkan. Kan di sini Pak, pemimpin dari organisasi, ada nggak faktor perilaku pemimpin yang mempengaruhi kinerja? Itu banyak sekali. Terima kasih. Banyak sekali. Dan kadang-kadang kita salah satunya korupsi waktu. Iya, itu pasti. Karena saya mengaku bahwa itu saya lakukan. Kenapa saya lakukan? Saya seorang pemimpin dan juga pemimpin keluarga, dan itu kadang-kadang kita dilema waktu yang mestinya harus di kantor saya gunakan untuk keluar. Salah satu contoh, keluarga sakit, secara otomatis waktu di operasi itu salah satu. Ya mudah-mudahan ini kan hal jeleknya. Saya nggak mungkin harus mampu baik-baik saja. Ini akan mempengaruhi dari ketegangan. Salah satu contoh kan tidur. Tapi saya berusaha untuk melakukan itu tidak bisa. Tapi kadang-kadang kalau ini ada yang di luar agama itu ada kan? Nah, mohon maaf ya, bukan saya saya sebagai punya prosesi yang tidak bisa saya tinggalkan. Maka dari itu kadang-kadang kita off. Jangan korupsi waktu. Jangan bilang tidak. Itu korupsi waktu. Kita off loh. Padahal kita ditutup kerja. Ya, jangan munafik. Saya tidak munafik. Wah itu kerja. Anda sakit nggak? Enggak sakit. Oh, saya juga pernah muda. Coba pikirkan. Iya nggak? Itu salah satu karakter yang memang saya ngaku jelek. Tapi saya berusaha untuk kali ini tidak jadi gimana. Ya nyeret waktu dikit lah. Pastinya jam 8 di jam 9. Kan berusaha. Namanya manusia tidak luput. Berusaha untuk memperbaiki kan. Belajar itu kan seumur hidup. Coba. Ya, kenapa kan berhenti untuk belajar? Lu tamat, mohon maaf ya, agak kasar. Ada ini tamat dari fakultas, nggak mungkin nggak belajar. Pasti kan, makanya semua hidup saya. Itu tidak bakal habis. Kecuali kita sudah berada di bawah tanah, kita situ belajar. Itu kalau terus. Mohon maaf nih, nggak interview sedikit. Supaya itu aja sih. Kadang-kadang kita jangan apapun yang terjadi kita harus artinya akui bahwa kesalahan dia salah. Gitu. Mengaku kesalahan. Kalau saya salah ya saya salah. Kalau saya kalau saya salah, saya enggak. Dan saya tidak pernah manusia meminta maaf dengan bahwa saya dan anggota, karena sifat saya mendedikasikan diri saya sebagai pelayan. Kembali lagi ke sana lagi arah itu ya, silakan ya, silakan mau berapa. Kurang lebih Bapak sudah jawab. Jadi ada beberapa aturan yang Bapak bilang tadi dari aturan undang-undang atau aturan dari Bapak seperti contohnya finansial yang sudah dalam dari bulan saya apakah pernah melakukan transaksi tersebut? Ya pasti. Salah satunya saya jujur. Kenapa saya katakan pasti?
kembali anggota itu belum paham. Makanya saya katakan tadi menyadar anggota biar merasa memiliki diri yang susah. Dan itu pun sering terjadi, jangan salah. Merasa terbebani, bunganya besar. Bahwa bunga yang kita di sini berikan, kalau dia paham dengan sistem pengkoperasian, dia tidak bakal mengeluh. Karena sebagian bunga yang dia berikan, dia akan kembalikan lagi ke orang. Mestinya dia harus paham bahwa anggota koperasi itu dari oleh dan untuk. Karena dia sendiri pemiliknya, dia sendiri pemegang saham, dia sendiri yang mengawasi. Kalau dia paham dengan prinsip-prinsip koperasi itu, dia tidak akan merasa keluar. Dan itu pun sering sekali terjadi. Bunganya kok besar sekali, itu nilai limbah. Makanya penjelasan saya tadi, kita bersaing di global. Jadi apa yang ada di lapangan dari benturan dengan regulasi, salah satunya ya code 0,3. Jangan kita 1,75 ini contoh example. Kita kan akhirnya fight dengan bank yang mempunyai limit modal yang cukup besar. Kalau limit kita kan terbatas. Itu persaingan kita. Makanya beberapa kali saya diundang pertemuan dan kita tidak sombong, mohon maaf ya. Kita ini di Lipo Provinsi yang paling sering koperasi dapat undangan ini. Karena kita dulu dekatnya dengan menteri, jangan salah juga gitu. Karena menteri yang mentornya dulu hadir wajib. Makanya kalau ada apapun kegiatan nasional di Bali kita dapat. Itu kan ya cuma ya koperasi kita belum yang sama karena kita membangun ini dengan prinsip bahwa koperasi adalah koperasi sejati yang betul-betul oleh untuk dan dari anggota, tidak oriented ke lingkungan. Itu artinya. Jadi kita dapat untung, dapat diskon kita bagi, dan itu pun realis. Dan tidak ada istilahnya kita hanya bercatatan, tidak ada. Kalau anggota narik silakan. Dan itu pun realitas. Setiap 3 tahun kita bagi apa sisa hasil usaha yang kita dapatkan, kita kembalikan karena sesuai dengan porsinya. Karena kita pakai persentase itu aja dari saya. Mungkin kurang lebihnya silakan, nanti kalau kurang paham WA kita akan siap. Saya juga ingin dalam tanda kutip adik-adik ini lebih dari apa yang dan itu pun saya berdoa mungkin adik-adik ini lebih sukses. Ini kan hanya sebatas yang saya tahu, dan juga ada yang lebih dari saya tamatan S3 lah. S3 saya, SD, SMP, SMA. Iya kan S3 kan, SD, SMP, SMA. Dan juga tidak pakai titel embel-embel lah. Jadi pertama kali saya menjabat di sini itu, mohon maaf ya, saya akui jujur, tidak tahu fungsi saya menjadi pengurus apa. Karena saya sebagai pedagang ditunjuklah hanya mendedikasikan diri saya. Mungkin pilihan itu saya. Sampai saat ini, kemarin ada pemilihan, saya mundurkan diri. Kita tergantikan bukan berarti saya sokong. Dan saya inginkan bahwa saya diganti ada yang lebih baik dari ini. Dan saya pun mau menang, dan saya juga sudah mundurkan diri. Karena mungkin orang lain belum siap. Mohon maaf, kita kan juga tidak artinya menjudge semua orang. Saya mundurkan diri, biar ada yang lebih baik. Karena kalau kita menopang sama kayak suatu, lama-lama dibenci. Setelah dibenci, udah tinggal nama, tinggal ada yang suka dan ada yang tidak suka. Nah itu aja kok. Kalau yang suka mengidolakan kita, kalau yang tidak suka menghujat kita, pasti. Dan ini contoh beberapa
Artinya itu ya sebagai dasar saya. Kalau kita terlalu lama menambah itu mempengaruhi juga. Apa tindak tanduk organisasi kadang-kadang di kita stagnan, setelah orang lain terus bersyukur. Kalau saya tetap artinya menantikan regenerasi hal ini, nah itu cukup berpengaruh. Dengan adanya regenerasi, dengan pemikiran presiden yang baru, secara otomatis akan memberikan peluang. Kalau kita kaku terhadap diri kita bahwa saya harus mampu, jangan. Kadang-kadang itu cuma dilema kita mindset orang Indonesia. Salah satunya malas berdebat. Itu mindset orang Indonesia. Karena apa? Mau berada di titik nyaman. Mohon maaf ya, bukan mengeneralisir, mungkin ada yang lebih kritis dari saya. Tapi kenyataannya saya lihat malas debat lah, malas repot lah, malas ini. Padahal hal itu gampang dan juga realistis. Coba perkembangan sekarang dari segi hal. Anak-anak umum ini udah lebih pintar daripada saya. Karena perjalanan. Kalau kita tidak bisa artinya mengarahkan regenerasi, kita harus kaku, harus saya gitu menempati ini, ya kita akan menjadi ketertinggalan, kita akan menjadi ke belakang, kita akan mundur. Itu kalau menurut saya. Tapi kalau menurut saya seperti ini, pendapat saya ya. Jadi bukan ada politis-politisnya di mana ada politik dalam tanda kutip. Kalau dua itu yang mesti harus kita jaga. Karena apa? Setelah kita meninggalkan kepemimpinan itu hanya dua passion itu, disukai, nah jadi kenangan. Tidak disukai, dihujat macam-macam. Cuma kembali gitu aja. Jadi tetap kepada tatanan kita hidup itu dualisme, atas bawah, kiri kanan. Jadi penyeimbang itu harus tepat. Mohon maaf, cuma sebatas itu. Mungkin silakan kami lagi. Ya, terus terima kasih atas waktunya. Kami mohon maaf mengganggu waktu Bapak untuk bekerja wawancara. Dan kami juga mungkin ada sangat berucap ada pertanyaan untuk menghormatkan juga. Dan saya ucapkan sekali lagi terima kasih Bapak. Sama-sama. Terima kasih pada waktunya. Ya, terima kasih. Mohon maaf ya. Jadi kami tidak siap. Jadi tidak. Ya, dan sebatas itu mungkin saya secara pribadi kalau ada kata-kata yang tidak berkenan, buang jauh-jauh. Ada tong sampah, jangan dibawa pulang. Ya, dalam tanda kutip apapun yang saya katakan tadi, ambil positif. Saya juga manusia, jelek pasti ada. Tong sampah yang sah, kalau jelek buang.